Langsung bang. Ngarepe kowe. Langsung macam. Langsung ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Iswadi Lempel 330 di sini akan memenuhi tugas mata kuliah perencanaan belajar berjas. Di sini saya sudah bersama narasumber saya pada hari ini. Beliau adalah salah satu alumni dari Universitas PGRI Semarang, prodi Pendidikan Sosiologi dan Rekreasi. Baik, Pak. Sebelumnya saya diperkenalkan dulu Pak, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan pengalaman mengajar. Oke, dijawab ya Mas. Nama saya Anugrah Abdul Manan. Saya aslinya dari Pekalongan. Kemudian saya lahirnya 5 Mei tahun 2000. Kemudian alamat saya itu di Pekalongan di mana sama. Untuk pengalaman mengajar saya itu dulu pertama ikut kamus mengajar angkatan kedua, terus kemudian lanjut langsung ke ngajar di MTS swasta, lanjut ngajar di sekarang itu di SD negeri. Itu pengalaman saya Mas. Terus selanjutnya Mas, apakah Anda memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Untuk kualifikasi pengajaran tertentu itu saya punya Mas, alhamdulillah. Itu sertifikasi PPG, yaitu kayak sertifikasi pendidikan guru profesional yang sedang digalakan sedang diadakan oleh pemerintahan agar guru-guru sekarang itu bisa memenuhi sertifikasi yang sesuai dengan kriterianya. Dan alhamdulillah itu sangat membantu sih sertifikasi itu aja sih. Selanjutnya Mas, Pak, apa strategi yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Oke, untuk strategi yang saya terapkan itu ada beberapa Mas. Ya, ada strategi sifat dari teori. Mungkin setelah saya memberikan contoh secara praktek, siswa melakukan pelaksanaan atau melakukan praktek secara bergantian, yaitu secara satu-satu. Kemudian saya cek pemahaman siswa itu bagaimana setelah saya melakukan gerakan A, misal contoh gerakan meroda. Nah, ketika siswa melakukan, apakah gerakan meroda itu sesuai dengan apa yang saya berikan kepada siswa atau enggak? Dan nantinya setelah dicek satu-satu dari absen atas sampai bawah itu, nanti saya evaluasi yang baik, yang kurang, yang ada kesalahan apa itu saya sampaikan satu persatu, biar anak-anak itu tahu bahwasanya gerakan meroda itu bukan hanya asal gerakan meroda, tapi hanya perlu teknik awalan, dorongan, dan akhiran, biar jadi gerakan yang sempurna. Itu sih. Soalnya Mas, bagaimana Anda menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Menciptakan lingkungan kelas yang Mendukung pembelajaran. Pembelajaran itu tidak melulusan menyampaikan materi secara monoton, ya Mas. Jadi saya ingin memberikan materinya itu sesuai dengan kondisi siswa tersebut, karena kondisi siswa tersebut itu kadang tingkat pemahamannya mereka itu ada yang baik, ada yang kurang. Nah, di situ jadi tantangan saya sendiri
bagaimana sih memberikan materi yang baik dan benar agar semua siswa itu bisa memahami apa yang saya sampaikan, entah itu mau diterima 50% itu lebih dari cukup. Nah, biasanya itu saya memberikan materi itu bisa dengan salingan ice breaking, dengan permainan, dengan diisi dengan permainan olahraga, ataupun dengan tantangan agar siswa itu terpancing atau lebih bersemangat lagi. Jadi siswa itu biar lebih fokus lagi. Saya Mas, Pak, apa pendekatan Anda dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Pendekatan saya sebagai guru kepada orang tua murid. Nah, di sini saya memposisikan sebagai guru atau misal sebagai wali kelas itu ingin menyampaikan bahwasanya anak itu bukan hanya belajar di sekolah. Jadi saya sering meminta atau memberikan pengarahan atau perhatian lebih kepada orang tua murid bahwasanya belajar di sekolah itu hanya kurang lebih 9 jam atau 8 jam. Nah, jadi misalnya itu kan mayoritas di rumah. Jadi kontribusi orang tua itu pun sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan intelektual siswa tersebut. Nah, kalau hanya tergantung sama guru, nanti perkembangan siswa itu bisa dikatakan telat karena tidak ada kontribusi dari orang tua. Maka dari itu saya sebagai siswa itu saya sebagai guru itu sering mengajak orang tua siswa ketika lagi kumpulan orang tua atau sedang pengambilan rapot, misal sering tak ajak orang tua untuk sering aktivitas bareng orang anak-anaknya, entah itu olahraga bareng, entah itu kumpul bareng, entah itu rekreasi bareng. Artinya buat apa? Mendekatkan anak dengan orang tua, itu mengingatkan emosional dalam keluarga. Itu aja sih. Selanjutnya Pak, apa tindakan jika siswa mengalami kesulitan belajar? Tindakan saya ketika menghadapi siswa yang menghadapi kesulitan belajar. Nah, di sini tuh mungkin saya akan memahami atau meneliti lagi bahwasanya si anak ini kesulitan belajar itu dalam hal apa. Nah, karena setiap siswa itu memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Misal siswa A memiliki kemampuan memahami materi dengan kemampuan auditory atau linguistik atau apapun itu. Nah, dengan auditory, siswa itu bisa memahami materi itu dengan video, dengan suara, dengan contoh secara tampak, dengan secara nyata gitu loh. Jadi guru itu saya itu harus memberikan contoh langsung bahwasanya misal nah itu sehat itu bukan hanya untuk olahraga. Jadi contoh misal diberikan materi kegiatan aktivitas di rumah kayak nyapu, mencuci piring, berjalan, itu contoh sehari-hari olahraga di rumah. Jadi seperti memberikan gambaran gitu loh. Jadi saya itu sebagai guru itu harus bisa membaca kemampuan siswanya itu sendiri. Selanjutnya Pak, apakah Anda terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Saya selama saat ini ikut komunitas atau ekstrakurikuler di luar jam sekolah itu ada, yaitu ekstrakurikuler
Nah, proyek ini yang saya pegang itu adalah yang masih dasar, yaitu masih tingkat SD. Jadi mungkin ini sebagai tantangan saya sendiri sih, melatih anak-anak yang kemampuannya itu masih nol banget, dengan permodalkan hanya mau dan niat saja. Nah itu sebagai tantangan juga sih menurut saya. Oke, selesai Pak. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda? Oke, mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, contoh, saya itu mengajar di bidang olahraga. Nah, bidang olahraga itu sangat cakupannya itu sangat luas. Nah, setiap materi mungkin tidak dapat tersampaikan secara 100% karena mungkin kondisi waktu, kondisi cuaca mungkin juga berpengaruh. Makanya ketika misal cuaca sedang musim hujan, otomatis kan pembelajaran tidak mungkin dilakukan di luar sekolahan. Makanya ketika itu guru atau saya itu sering melakukan pembelajaran di dalam kelas. Dengan cara apa? Dengan cara pemberian materi berupa apa? Video, PowerPoint, ataupun tugas kelompok dengan materi secara cari dengan internet. Nah, contoh pemberian materi dalam bentuk PPT. Nah, saya sering melakukan pemberian materi dalam bentuk PPT itu agar siswa itu terpancing, bukan hanya diberikan teori secara ceramah, tapi juga diberikan secara bukti nyata atau bukti real fotonya, bahwasanya gerakan passing ke teman itu perkenalannya bagaimana, cara melakukannya bagaimana. Itu aja sih, biar lebih paham siswanya, bukan hanya ngawang-ngawang tapi lebih melihat, oh gerakan passing kan gini, gerakan menendang kan gini, menangkap kayak gini, itu lagi. Oke, Pak. Ya, Manjas. mau nih Mas. Oke, lanjut Pak. Apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum merdeka? Konsep kurikulum merdeka, menurut saya pribadi itu kurikulum merdeka itu ditujukan untuk siswa, terfokuskan kepada siswa, bukan lagi terfokus untuk pengembangan materi. Karena apa? Kurikulum sekarang itu lebih terfokuskan untuk pengembangan siswa, tertuju kepada siswa untuk siswa itu sendiri. Ya, jadi kalimatnya gimana ya, ketika kurikulum dibuat untuk siswa, ya seperti itu sih Kak. Apa ya? Ya seperti itulah intinya. Susah juga ya. Lanjut Pak. Bagaimana Anda memvalidasi pembelajaran yang berusaha pada peserta didik? Oh iya. Memfasilitasi pendidikan yang terpusat kepada siswa. Nah, kadang pemberian materi dalam sebuah pembelajaran itu kadang tidak serta-merta merata kepada seluruh siswa. Karena apa? Karena dalam satu kelas itu setiap siswa memiliki kemampuan gaya belajar mereka masing-masing, dari linguistik, auditori, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya sebagai guru olahraga sering memberikan materi sesuai dengan kemampuan siswa tersebut, entah itu memberikan materi dengan berupa video, dengan tugas, dengan teori, dengan praktek. Intinya apa? Agar semua siswa itu paham akan materi yang Bapak sampaikan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Karena kalau saya tidak menyesuaikan gaya belajar mereka itu, jadi
karena nanti materi itu tidak terfokus kepada siswa, lebih terfokus ke pencapaian CP atau capaian pembelajaran. Itu aja sih. Lanjut Pak. Apa jenis sumber belajar atau platform pembelajaran yang sering Anda gunakan? Platform yang sering saya gunakan mungkin untuk di bidang olahraga, di mata pelajaran olahraga mungkin saya sering ambil itu dari website Google dan juga YouTube. Google saya menggunakan sebagai untuk menggali materi, dan untuk YouTube itu saya untuk menggali video gerakan suatu olahraga. Misal gerakan olahraga materi lompat jauh, di situ ada banyak sekali cara pilih yang sesuai, yang cocok untuk diberikan kepada siswa. Dan juga untuk menggunakan platform Google Formulir juga untuk tugas-tugas, ujian, dan presentasi juga. Itu aja sih. Sesuai Pak. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Oke. Saya kalau melaksanakan penilaian kepada siswa, kadang dalam satu materi kan itu penilaiannya itu satu-satu sendiri. Nah, nanti saya sering mengajak siswa untuk berdiskusi secara langsung, secara real time, langsung untuk menentukan bagaimana sih gerakan si A. Silakan berspekulasi atau berpendapat bersama-sama. Nanti Bapak benarkan atau luruskan, tapi tidak ada yang salah. Nggak usah takut salah ataupun nggak usah takut dimarahin, karena kita melakukan penilaian atau pemantauan langsung dari materi lompat jauh yang dilakukan oleh A, C, siswa A. Nah, dari situ bisa timbul komunikasi antara siswa dengan guru, membangun emosi, mendapat pendekatan, dan bisa membangun chemistry antar siswa dengan guru, dan bisa memberikan pelatihan soft skill, public speaking juga. Nah, kayaknya itu saja. Lanjut Pak. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum Merdeka? Oke. Baik, terima kasih. Untuk kontribusi atau kolaborasi dengan guru lain, saya sering bekerja sama dalam penentuan materi, terutama materi ya Mas. Karena di kurikulum Merdeka ini berpedoman berpusat kepada siswa atau berpihak kepada siswa. Intinya apapun materinya itu usahakan penyusunannya itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu sendiri, karena siswa itu memiliki gaya belajar, kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, dari situ saya sering bekerjasama dengan guru yang lain, terutama guru olahraga yang lain, entah itu, dan juga guru wali kelas, karena guru wali kelas itu lebih memahami siswa A sampai Z, baik kekurangan dan kelebihannya juga. Nah, dari situ kita ambil, misal kelas A ini mayoritas gaya belajarnya apa, jadi lebih ke enak penyusunannya dari modul ajar tersebut. Artinya itu sih. Ini Pak, apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Tantangan yang saya hadapi selama ini mungkin apa ya Mas? Kadang
pelaksanaannya itu perlu penyesuaian lagi dalam hal penentuan materi dan juga perbaikan kurikulum juga di sini. Tapi ya itu lebih positif lagi nanti. Itu aja. Baik, Pak. Bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai semangat kurikulum Merdeka? Oke, untuk mendorong semangat siswa, saya sering memberikan games yang berhadiah. Karena siapa yang berani melakukan lompat jauh sebagai contoh, nanti Bapak kasih nilai plus karena gitu. Biar apa? Biar mereka terpancing, biar mereka semangat bahwasanya apa ya, mereka itu mau melakukan dengan benar dan juga apa ya, jika menawarkan kepada siswa untuk melakukan gerakan misal lompat jauh, siapa yang lebih dulu, gak usah takut, gak usah khawatir karena yang dinilai itu bukan benar atau salah, yang dinilai itu adalah keberanian dulu yang utama, karena kita itu berpusat kepada siswa. Itu usahakan siswa lebih melakukan terlebih dahulu. Masalah benar atau salah itu usaha belakang. Itu sih. Pertanyaan terakhir, Pak. Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Untuk strategi khusus buat dengan orang tua terhadap siswa tertentu itu mungkin ada, tapi ini dalam hal bidang bukan materi umum, tapi lebih ke materi yang misal si anak ini lebih baik difokuskan ke olahraga ini karena potensinya udah kelihatan, misal dari saya, wah ini potensinya gede, baiknya tak suruh bimbingan ke olahraga sini. Itu lebih saya komunikasikan kepada orang tua. Kemudian kalau ada yang kekurangan, misal si A kurang aktif di sekolahan, itu mungkin dikomunikasikan kepada orang tua. Misal ditanyakan apakah di rumah kondisinya seperti ini atau tidak, karena ketika jam olahraga misal si A tidak pernah aktif, nah itu perlu dibina kata seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan dari saya cukup ya, Pak. Oke. Saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah berbagi pengalaman Ya, selama beberapa tahun ini. Ya, wawancara saya dengan Pak Abdul Manan saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi saya Saya kan. membuang orang Dia? Ini Jawa. Ini lupa lu. Kondisi. Oh.